Petani sawit mendesak pemerintah segera mempercepat proses ekspor minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pasalnya, 2 pekan sejak Presiden Joko Widodo, Jokowi, mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga tandan buah segar TBS sawit petani masih rendah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung, harga TBS saat ini untuk petani swadaya non-mitra, rata-rata Rp1.700 per kilogram hampir di seluruh Indonesia, sedangkan harga petani bermitra sekitar Rp2.200 per kilogram TBS. Sementara, lanjut dia, harga pokok produksi, HPP, saat ini sudah mencapai Rp2.250 per kilogram TBS. Artinya, petani sawit swadaya sudah tekor rata-rata Rp450 per kilogram TBS dan petani bermitra Rp110 per kilogram TBS. Yang paling beratnya adalah di petani swadaya ada lagi namanya potongan timbangan sampai 10-15% oleh PKS. Misalnya, TBS yang diantar petani ke PKS 1000 kg, maka yang dibayar PKS hanya 9.000 kg, jika potongan timbangan 10%, kata Gulat kepada CNBC Indonesia, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Dia menambahkan, sejak larangan sementara ekspor dicabut, kondisi harga TBS petani justru sama dengan saat Jokowi memberlakukan larangan ekspor. Dalam sepekan terakhir, ujarnya, harga TBS turun setiap hari. Selain itu, PKS sudah menolak membeli TBS petani dengan alasan tangki timbun CPO di PKS mulai penuh. Sementara, perusahaan refinery pun mengurangi pembelian CPO dari PKS karena alasan tangki timbun mulai penuh karena ekspor belum berjalan. Selain itu, katanya, tender CPO di KPBN selalu gagal. Seharusnya kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan saat ini, pasca larangan ekspor dicabut, adalah percepatan ekspor, bukan malah membuat regulasi yang menghambat. Ekspor dibuka tapi malah disandera oleh regulasi Kemendak. Inilah yang saya sebut tadi perlambatan. Kita berpacu dengan waktu saat ini, terlambat sedikit lagi, maka semua akan tinggal kenangan, tukas Gulat. Hal senada disampaikan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, SPKS, Mansuetus Darto. Sejak larangan ekspor dicabut, kata dia, harga TBS petani sempat anjlok ke Rp1.200 per kilogram, terendah sejak akhir tahun 2020. Harga itu adalah rata-rata, meski masih ada yang menikmati Rp2.000 per kilogram TBS. Padahal, kata dia, pasca pengumuman pembukaan keran ekspor oleh Presiden, harga TBS petani masih di rata-rata Rp1.600 per kilogram. Darto mengakui, pembelian TBS masih berjalan lancar. Hanya masalah harga, kaget saja di petani dan kemudian resah. Sebab sudah 2 tahun harga selalu di atas Rp2.000 sampai Rp3.500. Tiba-tiba berubah total. Kaget dan resah, kata Darto kepada CNBC Indonesia, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Terkait pabrik kelapa sawit yang dikabarkan tutup, Darto mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi. Kalaupun ada pabrik tutup itu bisa jadi ada masalah teknis saja di pabrik. Misalnya mesin rusak atau yang lainnya. Bukan efek tangki kepenuhan. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi PKS-PKS yang melaporkan ke Abda-Pemda bahwa pabrik mereka penuh, kata Darto. Target Luhut. Terkait target Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar harga TBS petani dijaga tidak kurang dari Rp2.500, Darto mengatakan, hal itu sulit dilakukan. Itu susah dijaga, karena mekanisme harga TBS itu tergantung dinamika dan harga di pasar. Harga CPO terutama. Tapi kalau mau menggenjot harga CPO juga tergantung banyak faktornya. Terutama soal stok sawit dan stok minyak nabati lainnya. Kalau minyak nabati lain gak berproduksi, bisa bantu menggenjot harga minyak sawit, kata Darto. Sementara itu, Gulat Manurung mengatakan, harga yang dimaksud oleh Luhut adalah di atas harga modal. Terima kasih Pak LBP, Menko Luhut, sudah memperhatikan petani. Harga Rp2.500 itu adalah biaya produksi atau HPP. Jadi maksud Pak Luhut adalah di atas harga modal. Ada keunikan dari sawit, bahwa harga komoditas ini tidak dihitung dari HPP, tapi terbentuk dari tender CPO internasional. Lalu ditransmisi ke tender CPO di KPBN dan selanjutnya tender KPBN inilah jadi penetapan harga TBS petani di Dinas Perkebunan Provinsi Sawit, jelas Gulat.